Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope you're fine. I hope you're healthy. I hope you're happy. Okay, today we're gonna learn about expressing sympathy. After last week we talked about sickness. Today we're gonna learn about how to express, how to say sympathy or pray for someone who get ill. Okay, but before we study, let's pray together. Pray, begin. When we hear about our friends get sick, people around us get accident or ill or something they don't want about their health, normally we're gonna feel sad too. So to support them, to get well, to get healthy, to get back again, sometimes or it should we should to say sympathy or pray or anything. Nah, biasanya ketika teman kita sedang terkena sakit atau orang-orang di sekitar kita sedang terkena musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan mengenai kesehatannya, mungkin biasanya kita mengatakan kalimat simpati untuk mereka lebih semangat untuk sembuh, ya, dan agar mereka tidak merasa sendirian. Nah, atau mungkin kita juga bisa membantunya, ya, misalkan kayak menawarkan, ayo aku antar misalkan ke dokter atau ke klinik, atau aku punya obat nih, atau kayak gimana gitu ya. Nah, apa saja nih kalimat yang biasa digunakan ketika kita ikut berduka gitu, atau ketika ikut sedih ketika teman kita sedang sakit. Yang pertama, I wish you speedy recovery, atau semoga kamu segera pulih ya. Nah, jadi kita mendoakan untuk dia cepat pulih kembali seperti sedia kala. Nah, selanjutnya ada yang biasanya ini digunakan oleh banyak orang, ya. Nah, yang paling mainstream. Oke, get well soon. Nah, semoga lekas membaik ya, atau semoga lekas sembuh ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini lebih ke advice atau saran ya. Take the medicine and take a rest. Go to doctor to make sure you're all right. Nah, segala berobat dan beristirahat, konsultasikan ke dokter untuk memastikan kesehatanmu. Kalau kamu sempat untuk punya waktu atau sebagai hal, kamu boleh menawarkan untuk mengantarnya atau yang lainnya ya. Nah, dan yang terakhir sebenarnya banyak sekali ya, tapi ibu hanya menyebutkan 4-nya saja. Ibu harap kalian minimal hafal aja salah satunya gitu ya, seperti get well soon atau hope to see you soon or anything else. Nah, yang terakhir ada I hope to see you soon. Sebenarnya ini lebih ke umum ya, nggak harus selalu yang sakit, tapi artinya adalah semoga kita segera bertemu kembali ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan biasanya mereka yang sakit akan istirahat dulu, tidak bertemu dengan banyak orang gitu ya. Nah, jadi kita mendoakannya secara tidak langsung dengan aku harap kita segera bisa bertemu ya, yang artinya bahwa ketika dia sudah siap bertemu dengan banyak orang, berarti dia sudah lebih baik atau sembuh. Contoh dalam percakapan kayak gimana ya? Nah, ini coba lihat ya. Maylin, what's the matter, Donna? Donna answer, I'm not feeling good. Maylin, what's wrong? May I help you? Donna, I feel a headache. Maylin, I'm sorry to hear that. I think you can take a rest. I hope you better soon. Nah, ini menjadi salah satu
contoh ya, contoh dalam percakapan kayak gini nih. Meilin, kata Meilin tuh yang pertama, what's the matter Dona? Kayak ada masalah apa Dona gitu ya. Misalkan Dona tuh udah kelihatan gak enak badan atau kayak gimana. Terus kata Dona, iya aku gak enak badan nih gitu. Nah, terus kata Meilin lagi, nanya lagi nih, kenapa, ada masalah apa? Mungkin aku bisa membantu kamu nih. Terus kata Dona menjawab, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. I have a headache. Coba ada yang masih ingat gak headache itu apa? Ayo. Iya, betul. Sakit kepala. Nah, jadi Dona ini lagi sakit kepala. Meilin, I'm sorry to hear that. I think you can take a rest. I hope you better soon. Nah, kata-kata terakhir Meilin ini adalah kata-kata yang menunjukkan simpati. Menunjukkan bahwa kalau Meilin mensupport, mendukung Dona untuk segera sembuh. Seperti itu ya. Oke? So, what the assignment for today? The assignment for today is write the missing word. First, open page 50. After you open page 50, read the cards and write the blank space. Kan di sana ada tuh yang titik-titik-titik yang bla 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 gitu ya. Nah, ada bagian yang kosong yang perlu kamu isi. Nah, terus isi sama apa nih? Nah, baru nih. Next, choose the right words to answer in the box, in the words below the box. Nah, kamu dapat menjawabnya dengan memilih kata yang ada di bawah box, yang paling bawah, yang rest, medicine, well, better, soon, and card. Nah, itu ya. Kalimatnya seperti yang tadi sudah Ibu contohkan ya. Nah, ada kok di sana. Jadi kalian tinggal mencocokkan aja nih mana nih yang cocok. Nah, kayak gitu. Kamu kalau kesulitan boleh menggunakan terjemahan ya, buku terjemahan atau misalkan bantuan Google. Oke, it's okay, but you should do it for yourself. Kamu harus melakukannya sendiri, ya. Oke. Thank you for today. That's it about expressing the sympathy sentences. I hope you understand, but if you get confused or you don't understand on something, you can talk to me, you can call me. I'm sorry if I said something that hurt you or anything. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.